Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini videonya tentang kitab Ahkami Thaharah, kitab yang menjelaskan hukum-hukum Thaharah, dari kitab Fathul Qorib. Kata kitab menurut bahasa artinya kumpul, menurut pengertian istilah artinya suatu nama bagi jenis dari beberapa hukum. Sedang kata bab adalah nama suatu macam atau bagian sub yang tercakup dalam jenis hukum tersebut. Kata toharoh dengan terbaca fathah huruf ta-nya berarti suci atau bersih. Menurut istilah syara mengandung banyak tafsir, diantaranya suatu perbuatan yang menjadikan seseorang boleh sholat, misalnya wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan kata toharoh dengan terbaca dhamma huruf ta-nya berarti sisa air yang telah digunakan bersuci. Tatkala air sangat penting sebagai alat untuk dipakai bersuci, maka musonif atau pengarang merasa perlu untuk menyusul penjelasan tentang macam-macam air tersebut. Beliau mengatakan bahwa air yang dianggap sah untuk dipakai bersuci ada 7 macam sebagai berikut. 1. Air hujan. 2. Air laut atau air asin. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Air sumber. 6. Air es atau salju. 7. Air embun. Ketujuh macam air tersebut pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang keluar dari bumi dengan segala macam warna, corak, keadaan wujud air tersebut dari asal kejadiannya. Air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. 1. Air suci dan mensucikan, berfungsi untuk mensucikan kepada yang lain, tidak makruh menggunakannya dan lepas dari qayd yang mengikat. Air semacam ini dinamakan air mutlak. Maka bagi air suci yang terdapat qayd yang bisa lepas waktu-waktu, tidak membawa akibat apa-apa seperti air sumur yang masih dalam keadaan sebagai air mutlak. Keterangan: air paling utama adalah air yang keluar di antara jari-jarinya baginda Nabi. Riwayat lain keluar dari jarinya, kemudian air Zam-Zam, lalu air telaga Kausar, disusul air sungai Nil, kemudian air dari sungai-sungai lain seperti sungai Saihun, Jaihun, Dajlah, dan Rufat. Rahasia keberadaan air sumur hangat saat musim dingin dan dingin saat musim panas kemarau adalah matahari terbenam pada malam hari dan berada di bawah bumi sampai keluarnya fajar. Pada musim dingin malam sangat panjang dan mataharinya lama berada di bawah bumi. Oleh karena itu air sumur hangat saat musim dingin, begitupun sebaliknya. Saat musim panas malam sebentar hingga air sumur terasa dingin. Beda dengan qayd lazim. Tempat itu karena perpindahan tempat itu bisa terungkap hanya dengan penyebutan air begitu saja tanpa mencantumkan lagi kata sumur atau laut sebagai predikatnya. Berbeda dengan qayd lazim, predikat baku yang ada pada air maka sifatnya permanen. Penyebutan tidak bisa berubah sampai kapanpun dan dimanapun. Dan qayd lazim ini bisa ditemukan dalam bentuk sesuatu yang menjadi sumber dihasilkannya air, seperti air mawar, air semangka, dan lainnya. 2. Karakter atau ciri khas seperti ma'in dhafikin dalam ayat khuliqa min ma'. Dhafik, manusia dijadikan dari air yang memancar, Quran surat At-Tariq. 3. Ma'rifat, yang bisa mengasumsikan suatu kalimat pada arti tertentu, semisal kalimat alma dalam sabda Nabi, Naam idza ra'atil ma, betul ketika ia perempuan melihat sperma. Kedua, air suci yang mensucikan tapi makruh dipakai untuk anggota badan, tidak makruh untuk dipakai mencuci pakaian. Air tersebut adalah air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sengatan terik matahari. Ketetapan makruh menurut syara menggunakan air tersebut yaitu hanya untuk air yang berada di suatu daerah yang panas, dan air tersebut ditempatkan pada suatu wadah terbuat dari selain emas dan perak. Karena jernihnya kedua wadah tersebut, dan apabila air yang panas tersebut telah berubah menjadi dingin, maka hilang hukum makruh menggunakannya.
Imam Nawawi cenderung memilih pendapat tidak makruh secara mutlak, dan begitu juga makruh menggunakan air yang sangat panas atau dingin. Yang ketiga, air suci yang tidak mensucikan pada yang lain, yaitu air mustakmal, air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis, dengan catatan jika air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah kadar beratnya dari asal mulanya sebelum dipakai, setelah memperkirakan air yang diserap pada suatu yang suci. Tergolong dari bagian ketiga, yaitu air yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya akibat suatu benda suci yang mencampurinya dengan kadar berubah yang dapat merusak kemutlakan nama air tersebut. Maka dengan demikian, air yang berubah tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Baik berubah secara nyata bisa dibuktikan dengan panca indera atau perkiraan saja. Contohnya air kecampuran suatu benda yang ada kesamaan sifatnya, seperti air mawar yang sudah tak berbau dan air mustamal. Apabila tidak sampai merusak kemutlakan daripada nama air, misalnya berubahnya air tadi disebabkan bercampur dengan benda suci dengan kadar berubah sedikit, atau bercampur dengan benda yang kebetulan mempunyai sifat yang persis dengan air, dan setelah dikira-kirakan dengan perkara lain yang memiliki sifat yang sedang, air tidak sampai berubah, maka kalau demikian status air tetap suci dan mensucikan pada yang lain. Musannif mengecualikan dari perkataannya berubahnya air sebab benda suci yang mencampurinya, yaitu berubahnya air sebab benda suci yang berdampingan dengannya, maka air tetap pada sifat suci dan mensucikan sekalipun perubahan pada air cukup banyak. Demikian pula jika air yang berubah sebab bercampur dengan benda yang sulit bisa lepas dengan air, seperti lumpur, ganggeng, dan apa saja yang berada di tempatnya air atau tempat lewatnya. Dan lagi air yang berubah lantaran terlalu lama diam di tempatnya, maka air tersebut masih dihukumi suci dan mensucikan. Keempat, air suci yang kena najis. Air macam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang kemasukan najis, baik berubah maupun tidak. Dalam hal ini dikecualikan masuknya ke dalam air, yaitu bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir ketika dibunuh atau dibelah anggota tubuhnya, seperti lalat, sepanjang bangkai tersebut tidak dimasukkan ke dalam air secara sengaja dan tidak sampai merubah keadaan air. Begitu juga dikecualikan, yaitu masuknya najis yang tidak dapat ditemukan diraba oleh mata. Maka dalam hal ini keduanya tidak mengakibatkan najisnya benda cair. Dan begitu juga dikecualikan beberapa contoh yang tercantum dalam kitab yang luas keterangannya. Kitab yang musannif memberi isyarah pada bagian macam kedua dari pembagian air nomor 4 dengan perkataannya. Yang kedua, air banyak 2 kulah atau lebih yang berubah sebab kemasukan najis dengan perubahan sedikit maupun banyak. Adapun ukuran 2 kulah menurut qaul Ashah adalah kira-kira air mencapai 500 kati negeri Baghdad. 1 kati Baghdad menurut Imam Nawawi yaitu 128 lebih 4/7 dirham. Musannif meninggalkan keterangan pembagian air yang kelima, yaitu air suci yang haram digunakan seperti berwudu dengan air hasil gosok atau air yang keberadaannya disediakan untuk minum. Keterangan Qulatain menurut kitab Fiqhul Islami adalah 270 liter. Qulatani menurut Imam Nawawi adalah 174,580 liter. Atau air dalam ukuran 1 wadah penuh yang berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan dalam 55,9 cm kubik. Qulatain menurut Imam Rafi'i adalah 176,247 liter. Atau air dalam 1 wadah penuh yang berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan dalam 56,1 cm kubik. Itu kitab Fathul Qadir halaman 10. Aritul Iraq bila Uthmaniyah adalah 496,512 gram. Banyaknya air 2 kulah
kalau tempatnya 4 persegi panjang, maka panjangnya 1/4 hasta. Dan dalam 1/4 hasta, kalau tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta dan kelilingnya 1/7 hasta. Lafadz al-asa memiliki tempat pengertian. 1. Terdapat khilaf, masalah khilafiyah. 2. Qaul yang kuat, rojih. Yang ketiga, muqabilnya, lawannya dianggap benar disebabkan kuatnya khilaf karena kuatnya dalil. Yang keempat, khilaf tersebut hanya terjadi di kalangan ashab. Itu para sahabat tentang pasal menjelaskan hukum-hukum taharah bersuci. Di sini membahas tentang air ya, membahas tentang air di pasal ini. Jadi macam-macam air yang dianggap sah untuk bersuci. 1. Air hujan. 2. Air laut atau air asin. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Air sumber. 6. Air es atau salju. 7. Air embun. Dan di sini ada beberapa pembagian air. Oke. Kemudian di pasal selanjutnya nanti menerangkan tentang benda yang kena najis dan benda yang bisa suci setelah melewati proses penyamakan. Demikianlah para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.